Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Reten Dijaji, salah satu peserta esai Castle London by Duta Inspirasi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karya esai saya berjudul Haluan Kemudian Mahkota Menyusuri Arus Keemasan Indonesia 2045. Pertama-tama adalah kapal tua. Sekarang Indonesia bisa diibaratkan sebagai kapal tua yang sedang dipimpin oleh nahkoda. Mau kemana Indonesia selanjutnya pasti tergantung nahkoda tersebut. Jika nahkoda tersebut paham betul akan kapalnya yang ia kemudikan sekarang, maka ia dapat dengan mudah mengemudikan kapalnya selamat dan sampai tujuan. Lalu, jika tidak, bagaimana? Mungkin saja kapal tersebut bisa tersesat atau bahkan kemungkinan terburuk adalah kandas remakan kandasnya ombak. Oleh karena itu, peran nahkoda atau pemimpin sangatlah penting dalam menuntun Indonesia menuju masa keemasannya di tahun 2045. Presiden kita, Bapak Joko Widodo, pernah berkata di 2045 satu abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia, Indonesia Emas. Ini adalah visi besar Indonesia, Indonesia Emas yang diwujudkan melalui industri 4.0. Nah, Indonesia Emas 2045 sendiri merupakan kondisi di mana Indonesia mencapai kemajuan, keunggulan, dan kesejahteraan di berbagai aspek. Hal tersebut bukanlah omong kosong belaka, karena Indonesia Emas 2045 didukung besar oleh bonus demografi. BPS atau Badan Pusat Statistik menyatakan sejak tahun 2012 hingga tahun 2035, Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020 sampai tahun 2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa nantinya yang akan memimpin kita menuju masa keemasan Indonesia 2045 adalah para generasi muda. Dan perlu kita garisbawahi, nanti para nakoda tersebut akan melewati banyak rintangan dan badai. Di antaranya adalah korupsi, utang negara, kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan seterusnya. Lalu dari berbagai hal yang telah saya sampaikan di atas, mungkin timbul pertanyaan di benak kita semua. Siapakah yang dimaksud sebagai generasi muda tersebut dan nahkoda seperti apakah yang kita harapkan agar Indonesia bisa menjadi mercusuar dunia di tahun 2045 kelak? Pertama-tama kita harus mengenal apakah itu pemimpin. Nah, pemimpin sendiri merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kenapa penting? Karena pemimpin merupakan eh, orang yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur orang lain. Sedangkan kepemimpinan merupakan suatu yang melekat dalam diri seorang pemimpin yang sifatnya tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Nah, menurut Sutarto dalam bukunya Kepemimpinan, dalam perspektif organisasi, kepemimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, kita harus mengenal generasi muda. Generasi muda atau dengan kata lain, pemuda adalah individu yang apabila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional. Nah, pemuda sendiri merupakan sumber daya manusia pembangunan, baik saat ini maupun yang akan menggantikan generasi sebelumnya dalam hal pemimpin dan memimpin Indonesia. Oleh karena itu, mereka harus dididik dengan tepat dan dilatih dengan semangat juang yang tinggi dengan berlandaskan 4 pilar yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, generasi muda juga harus memiliki karakter emas. Karakter emas seperti apakah? Yang saya maksud adalah 3. Agile leadership, kedua berintegritas, dan yang ketiga digital mindset. Pertama, agile leadership. Nah, agile leadership itu apa sih? Agile leadership merupakan pemimpin yang cerdas melihat peluang, cepat dalam beradaptasi, dan lincah dalam memfasilitasi perubahan. Eh, kita pernah mendengar orang menyebut negeri kita sebagai serpihan surga yang diberikan oleh Tuhan. Karena banyaknya dan melimpahnya SDA yang dapat kita temukan di Indonesia kita tercinta ini. Contohnya adalah pada sektor migas. Kementerian SDM mencatat cadangan minyak Indonesia saat ini 3,8 miliar barel. Sisa cekungan yang belum dieksplor yakni sebanyak 74 cekungan yang menyimpan potensi minyak 7,5 miliar barel.
Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya banyak sekali sumber daya alam yang dapat menjadi potensi guna menunjang Indonesia Emas 2045, akan tetapi belum dimanfaatkan dengan baik oleh para pemimpin saat ini. Yang kedua adalah berintegritas. Seorang pemimpin itu harus berintegritas, tidak pernah terkait kasus korupsi, serta konsisten antara ucapan dan tindakannya. Berintegritas di sini yang saya maksud adalah merupakan suatu sikap yang merujuk pada konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai dan prinsip kebaikan serta ucapannya. Nah, pemimpin juga memiliki jiwa nasionalis yang tinggi dan sadar bahwa mereka itu sebenarnya bekerja untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri. Karena kita tahu bahwa banyak sekali sekarang pemimpin yang bekerja untuk dirinya sendiri, sehingga kasus korupsi sangatlah tinggi di Indonesia. Hal tersebut dapat ditimbulkan, dapat dibuktikan dalam prestasi dalam tanda kutip korupsi Indonesia di bawah ini melalui indeks. Dapat kita lihat bahwa Indonesia memiliki indeks 38. Jika kita menggunakan IPK skala 0 sampai 100, skor 0 menandakan bahwa suatu negara itu sangat korup. Sebaliknya, skor 100 dalam IPK ini menunjukkan negara bersih dari korupsi. Sedangkan Indonesia menempati posisi ke kelima, yaitu 38, menandakan bahwa Indonesia sendiri itu sangat tinggi korupsinya. Lalu yang ketiga adalah digital mindset. Tidak dipungkiri di era industri saat ini, digitalisasi itu sangatlah penting. Dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan handphone, smartphone, maka akses komunikasi antar individu pun sudah tidak bersekat lagi. Kami berharap bahwa pemimpin Indonesia 2045 kelak bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk menghadirkan proses kerja yang efisien dan efektif. Lalu yang terakhir adalah pendidikan. Seorang nahkoda pastinya akan menempuh pendidikan pada semua jenjang baik SD, SMP maupun SMA. Akan tetapi secara fakta, hasil ujian kompetensi guru atau UKG terakhir pada 11 November 2019 terdapat sekitar 70% guru yang mendapatkan hasil UKG di bawah 80 atau masuk dalam kategori tidak kompeten. Jika kita lihat seperti itu, maka dapat kita simpulkan jika kualitas tenaga pendidiknya rendah, maka SDM-nya yang dihasilkan juga rendah. Karena peningkatan kualitas SDM Indonesia terletak pada kualitas hulunya, yaitu pendidikan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan di atas adalah, pertama, peran anak muda sangatlah penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yang kedua, para anak muda itu harus dididik dengan baik dan benar, serta mereka wajib memiliki karakter emas. Dan yang ketiga adalah perbaikan sistem pendidikan guna peningkatan kualitas SDM dalam proses menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata dan salah perbuatan, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.